1302773. Di sini saya akan melakukan praktikum ilmu kesehatan ternak. Pada praktikum acara 1 ini, kita akan mempelajari tentang anamnesa dan pemeriksaan kesehatan ternak. Apa sih anamnesa itu? Anamnesa merupakan wawancara dengan perawat ternak untuk mendapatkan riwayat kejadian penyakit dan penanganan yang telah dilakukan pada ternak. Hasil anamnesa dapat digunakan sebagai petunjuk awal kejadian sakit pada ternak dan gejala yang nampak, serta tindakan pencegahan maupun pengobatan yang telah dilakukan. Hasil anamnesa sangat bermanfaat karena pemeriksaan selanjutnya akan lebih terarah dan diketahui penanganan yang dapat diberikan serta pemberian obat yang dapat dilakukan. Hasil anamnesa kali ini diperoleh dari Bapak Sukawi yang beralamatkan di Desa Kutoharjo, Dukuh Randu, RT 3 RW 4, Kecamatan Kutoharjo, Kabupaten Pati, selaku pemilik ternak. Bapak Sukawi telah mulai beternak sejak tahun 1990 yang didapatkan ilmunya dari teman dan pengalaman. Jumlah ternak saat ini yang dimiliki oleh Bapak Sukawi berjumlah 3 ekor. Cara Bapak Sukawi mengetahui ternak yang sakit adalah dengan melihat ciri ternak seperti hidung ternak yang meler dan perut ternak yang kembung. Penyakit yang biasa menyerang ternak di peternakan Bapak Sukawi adalah kembung dan kaki bengkak. Cara mengatasi hal tersebut, biasanya Bapak Sukawi memberikan remason pada mulut ternak dan menekan perut ternak sebelah kiri. Sedangkan usaha yang dilakukan Bapak Sukawi untuk mencegah penyakit pada ternak adalah dengan memberi air garam untuk mencegah kembung pada ternak. Pada peternakan ini, Bapak Sukawi memberikan pakan berupa hijauan, jerami, dan konsentrat yang diberikan 4 kali sehari, yaitu pada jam 6 pagi, 12 siang, 3 sore, dan 7 malam. Sapi-sapi di peternakan ini dimandikan dengan air mengalir dari selang. Dan kotoran pada peternakan ini disekop lalu dibersihkan menggunakan air mengalir dari selang pula. Kotoran tersebut disapu dengan sapu kemudian dialiri oleh air yang dari selang. Bapak Sukawi membuang kotoran yang menumpuk dengan mengangkutnya menggunakan angkong. Sayangnya pada peternakan ini tidak dilakukan pemanfaatan limbah seperti kotoran sapi menjadi produk yang lebih dapat dimanfaatkan seperti pupuk. Kotoran sapi pada peternakan ini hanya dibuang. Selanjutnya, kita akan mengamati tentang kondisi lingkungan ternak. Jarak kandang dengan rumah yang hanya berjarak sejauh 5 meter menyebabkan peternakan ini memiliki lingkungan yang kurang mendukung. Selain itu, terdapat ternak unggas di balik pintu tersebut. Sumber air yang didapatkan dari peternakan ini merupakan sumber air langsung dari sumur dan sifat bangunan pada kandang ini bersifat permanen. Tempat pakan yang ada di peternakan ini juga bersifat permanen. Sirkulasi udara pada kandang ini tergolong kurang baik karena hanya terdapat beberapa ventilasi kecil sebagai tempat keluar masuknya udara. Selain itu, di sekitar kandang juga tidak terdapat pepohonan yang dapat menjadi naungan pada ternak. Kondisi alas kandang pada peternakan ini sudah cukup baik karena dibersihkan sebanyak 2 kali sehari. Dan juga kondisi saluran pembuangan feses pada peternakan ini juga sudah cukup baik. Berikut merupakan data ternak yang ada di peternakan Bapak Sukawi. Komoditas ternak yang diamati adalah sapi potong dengan ras atau bangsa peranakan ongole atau PO dengan jenis kelamin betina. Usia sapi ini berusia 5 tahun. Lokasi ternak sapi potong ini berada di dekat rumah Bapak Sukawi sendiri, yaitu di Desa Kutoharjo, Dukuh Randu, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Berikutnya merupakan pengamatan tingkah laku ternak.
Pengamatan tingkah laku ternak dibedakan menjadi dua, yaitu pengamatan tingkah laku dari jarak jauh dan jarak dekat. Dari pengamatan jarak jauh, kita dapat mengetahui posisi ternak yang berkelompok, aktivitas gerak ternak yang aktif, posisi berdiri ternak yang normal, nafsu makan atau minum ternak yang baik, dan tidak ada bagian tubuh ternak yang tidak aktif bergerak. Dari pengamatan dari jarak dekat, kita dapat mengetahui bahwa kondisi permukaan kulit ternak bersih dan tidak memiliki kelainan di permukaan tubuh. Akan tetapi, lubang-lubang tubuh pada ternak agak berlendir. Selanjutnya adalah pemeriksaan kelainan tubuh pada ternak. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bagian dinding perut sebelah kiri ternak normal, bagian dinding perut sebelah kanan juga normal, dan tidak ditemukan abses di ternak, dan tidak ditemukan pula luka terbuka, tumor, serta turgor kulit pada ternak normal. Ruminasi pada ternak juga normal. Selanjutnya, pupil mata pada ternak dapat dilihat jernih yang menandakan bahwa ternak tersebut sehat. Setelah dilakukan pemeriksaan kelainan tubuh, selanjutnya dilakukan pemeriksaan status fisiologis ternak yang meliputi gerakan nafas atau frekuensi nafas pada ternak, gerakan rumen, denyut jantung, denyut nadi, dan juga temperatur rektal ternak. Frekuensi pernafasan atau laju pernafasan pada ternak dapat diketahui dengan cara perhitungan hembusan nafas di bawah hidung selama 1 menit. Frekuensi nafas pada sapi yang diperiksa yaitu 30 kali per menit yang menandakan bahwa sapi tersebut normal. Rata-rata frekuensi normal pernafasan pada sapi yaitu antara 24 hingga 42 kali per menit. Berikutnya yaitu pemeriksaan denyut nadi. Denyut nadi dapat diukur dengan cara menekan pangkal ekor dan juga dapat menggunakan stetoskop. Di sini kami menggunakan cara menekan pangkal ekor. Frekuensi denyut nadi sapi yang diperiksa yaitu 72 kali per menit yang menunjukkan bahwa sapi dalam keadaan normal. Standar frekuensi atau laju denyut nadi pada sapi berkisar antara 40 hingga 80 kali per menit. Setelah menghitung denyut nadi pada ternak, selanjutnya dilakukan perhitungan suhu tubuh pada ternak sapi. Suhu tubuh seekor ternak dapat dihitung pada beberapa lokasi, yaitu salah satunya pada rektal, karena cukup mewakilkan dan kondisinya stabil. Suhu rektal pada sapi yang diamati yaitu 38,7 derajat Celcius yang menandakan bahwa suhu sapi tersebut normal. Suhu sapi tubuh normal berkisar antara 38 hingga 39 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas tentang predisposisi. Predisposisi merupakan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya sakit baik secara langsung maupun tidak langsung. Sanitasi kandang yang buruk akan menyebabkan penyebaran penyakit secara langsung melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi penyakit dan secara tidak langsung akan melalui pakan yang tercemar urin maupun feses karena kotoran ternak merupakan media yang potensial untuk menularkan penyakit. Pada peternakan ini, sanitasi kandang sudah cukup baik karena kotoran pada kandang dibersihkan sebanyak 2 kali sehari sehingga tidak terlalu menunjukkan faktor yang dapat menyebabkan predisposisi pada peternakan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.